bandingkan bensin yang bersih sama yang ini Pak. Nih tuh kan sampai kayak lumpur Pak. kayak lumpur Sobat Topedia. Fungsi dari filter ini kan harusnya menyaring kotoran. Ya. Ini kalau filternya kayak gini bukan menyaring kotoran ini Pak, menambah kotoran ya. Ini udah mengendap loh Pak. Oh ini lumpurnya nih Pak. Nih. Oh, lumpurnya kayak ini, kayak tanah ini nih. Apakah ada tanda-tanda lain seperti bau menyengat pada saat digas buang? Itu termasuk nggak sih? Belum pernah ngecek filter bensinnya, mohon segera dicekin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Topedia, selamat sore. Masih di GK Auto Service, bengkel kesayangan kita di bulan Ramadan. Dan seperti biasa, Sobat Topedia akan disajikan terus konten-konten terbaru yang akan dibagi oleh kawan-kawan GK Auto Service bersama Mas Elin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Elin. Waalaikumsalam Pak Taufik dan Sobat Topedia. Nah, Pak Taufik. Ini pertemuan kita kedua nih. Kedua nih di Pak. bulan Ramadan ya? Iya Pak. Itu Mas Agus puasa nggak Mas Agus tuh? Puasa dong. Wah, mantap. Oke, Mas Elin, apa Ya, yang mau kita bagi buat Sobat Topedia di sore hari ini? Ini yang akan kita bagi yaitu pentingnya perawatan untuk filter bensin Pak. Filter bensin. Iya. Tuh. Ini lihatin Pak. Kenapa jadi hitam kayak gini ya? Ini Iya, ini filter ini bandingkan bensin yang bersih sama sama yang ini Pak. Nih, tuh kan. Sampai kayak lumpur Pak. kayak lumpur Sobat Topedia. Coba kita bandingkan Pak. Dengan yang bersih ya. Ya. Kita bandingin aja Pak. Warnanya. Warnanya seperti ini. Nah, tuh. Ketika dia fungsi dari filter ini kan harusnya menyaring kotoran. Ya. Ini kalau filternya kayak gini bukan menyaring kotoran ini Pak, menambah kotoran ya. Kalau udah seperti ini Mas, terkontaminasi nggak ininya? Apa namanya? Apanya? Tangki. Iya Pak, Pasti tangki kotor. tangkinya pasti kotor kayak gini. Cuman tapi sebelum kita harus bongkar tangki, itu kan perawatan seperti ini kan penting juga Pak. Soalnya biar fungsi dari filter bensin ini itu sebagaimana mestinya, bukannya lewat filter bensin dia malah makin kotor gitu kan. Karena ini aja sampai kayak gini Pak. Kita Tuh. Wah, ya kan? ini. Sampai kayak gini. Ini udah mengendap loh Pak. Oh ini lumpurnya nih Pak. Nih. Oh, lumpurnya kayak ini, kayak tanah ini nih. Nih. Ini bensin loh, bukan solar ini. Bu, bensin ini Pak. Oh. Kayak gini nih. Sobat Topedia bisa lihat. Ini tadi bersih Pak, ini baknya Pak. Nih, ini kan bekasnya kalau udah kering nih. Iya. Ini jadinya seperti ini. Nah, ini efek karena lama nggak dibersihin Pak. Ada berapa lama nih mungkin tidak dibersihkan? Mungkin bisa 2 tahun lebih ini Pak. Lebih ya? Iya mungkin. Jadi untuk Sobat Topedia yang selama 2 tahun atau setahun lebih belum pernah ngecek filter bensinnya, mohon segera dicekin. Biar yang satu itu ada fungsinya juga Pak, filter bensin ini, pembersihan filter bensin ini. Iya. Yang pertama itu adalah supaya menjaga umur pompa bensin Pak. Oh, umurnya ya? Biar tidak gampang mati ya, gampang lemah. Soalnya semisal filter bensinnya ini kan filter bensin ini Pak, ini untuk mobil Yaris ya Pak ya. Iya. Mobil Yaris. Jadi kalau ini kan dari pompa bensin dia akan memompa ke depan, ke mesin depan kan dia harus melewati filter. Iya. Nah, jika filternya ini buntu atau kotornya berlebih, maka tekanannya kan dia kan harus stabil Pak tekanannya Pak. Benar. Jadi untuk mencapai tekanan yang stabil itu pompa bensinnya akan bekerja lebih ekstra berat. Oh, makanya dia cepat rusak ya? Nah, kayak gitu. Kalau filter bensinnya ini dia ibaratnya nggak kotor, nah kayak kan sirkulasinya dia akan lancar. Lancar Pak. ya. Lancar, jadi mengurangi beban dari pompa bensinnya. Jadi pompa bensin bisa lebih awet. Yang kedua, ini kalau semisal kotornya seperti ini, habis lewat filter bensin ini kan harusnya menyaring, tapi dia ini mesti ke ini Pak, ke depan ke injektor. menuju injektor ya. Ya. Nah, nanti efeknya akan menyumbat injektor lama-lama. Pasti ada yang lolos berarti. Pasti ada yang lolos. Jadi di injektornya itu nanti bisa kejadian seperti kayak berebet kayak gitu. Itu padahal dari filter bensin ini yang Tidak dirawat. nggak dirawat dan kotorannya itu kan sampai ke injektor. Oke. Nah,
permasalahan seperti ini apa sih tanda-tandanya untuk mobil? Yang tanda-tanda yang terjadi itu yang biasanya tenaganya kurang. Tenaga kurang. Jadi untuk responsif mobil kurang. Soalnya tekanan bensinnya itu harusnya dia stabil, karena dia terhambat, dia akan berkurang. Itu bukan dari pompa ya, tapi ini karena sirkulasinya terhambat. Nah, jadi tenaganya jadi berkurang. Responsifnya juga. Responsifnya kurang. Efeknya bahan bakarnya jadi lebih boros. Kenapa kok bisa lebih boros? Karena biasanya kita injek 1/4 gas itu dia udah lari barangnya kan. Itu kita harus injek setengah gas. Gas setengah dia baru lari. Pada saat diinjak setengah gas berarti pompa juga mengirimkan minyak lebih banyak. Jadi bukan pompanya yang lebih banyak, Pak. Ini kan dia harus, ini kan stabil, Pak. Oh iya, stabil. Jadi injektornya mompanya lebih banyak. Yang mompa banyak, mengeluarkan lebih banyak ya. Mengeluarkan lebih banyak. Jadi injektor itu kan berapa banyak dia menyemprotkan bahan bakar itu tergantung berapa dalam kita injek modal gas. Jadi biasanya kalau mesin boros diimbangi dengan tenaga yang kurang. Apakah ada indikator lain selain dari tadi BBM boros, tenaga loyo? Apakah ada tanda-tanda lain seperti bau menyengat pada saat digas buang? Itu termasuk nggak sih? Kalau bau menyengat itu biasanya karena jadi trouble di pengapian, Pak. Oh, di pengapian itu? Pengapian bisa, dari oksigen sensor juga bisa. Kalau terlalu boros itu jadi kan pengapiannya itu tidak bisa membakar dengan sempurna. Tidak terjadi pembakaran yang sempurna sehingga lemot. Iya, lemot. Nah, berapa kilometer seharusnya pemilik kendaraan itu melakukan servis terhadap filter bensin? Ya. Kalau filter bensin itu menurut dealer itu per 40.000 km. 40.000 km servis. Itu servis besar ya, Pak ya. Oh, servis besar kan kalau di dealer itu menyebutnya servis besar itu kelipatan 40.000 km. Di situ ada kayak penggantian kuras minyak rem, ada penggantian fan belt atau setreng, terus penggantian coolant, ya kan? Terus ada cek rem 4 roda, kayak gitu. Dan termasuk ini? Termasuk ini. Nah, 40.000 km tadi kan tadi servis besar. Masih nggak berlaku dilakukan oleh pemilik kendaraan yang tidak biasa lagi servis ke dealer? Atau biasanya jarang, Pak. Jarang. Jadi yang terjadi pilih-pilih satu poin. Kalau kadang setiap daerah beda ya, Pak ya. Untuk daerah sini kebanyakan kalau mobil itu kan jarang dipakai, Pak. Beda kayak untuk di perkotaan, dia untuk mobilitas. Hariannya itu ya? Hariannya kan. Kalau di sini kan paling kalau keluar itu pas saat ada acara, saat ada acara keluarga atau ada, itu baru dipakai. Kalau untuk seharian jarang. Berarti beli mobil bekas di sini enak ya? Kebanyakan malah kalau dari baru low KM semua, Pak. Kalau beli di daerah itu, Pak. Beda sama di kota, Pak. Oh, beda ya? Beda, Pak. Tapi ya di kota ada juga yang low KM. Cuman biasanya yang low KM di kota itu mobilnya nggak cuma satu, Pak. Oh iya benar. Yang mobil irit biasanya buat harian gitu ya. Oke. Tapi kalau untuk di daerah kebanyakan kalau dia belinya dari baru ya, Pak ya. Itu pasti kilometernya rendah semua. Untuk di daerah. Soalnya itu mobil jarang dipakai. Tapi tidak menutup kemungkinan jarang dipakai, PR juga ada. Ada. Musuhnya satu, Pak. Biasanya kalau jarang dipakai, Pak. Tikus. Yang sering terjadi ya. Jadi sarang tikus ya? Iya. Apalagi jarang dipakai, jarang dipanasin itu. Nah, kita kembali ke topik yang ini, Mas. Iya. Nah, setelah 40.000 servis ya, berarti servis besar termasuk pembersihan dari filter minyak nih. Nah, apakah bahan bakar mempengaruhi juga? Atau tangki yang kotor? Sebenarnya itu tangki yang kotor. Jadi kalau kotoran seperti itu nggak selalu berasal dari bahan bakar ya, Pak ya. Maksudnya nggak berasal dari tangki bahan bakar. Bisa dari terbiasa bahan bakar full sama yang kadang full kadang enggak, itu juga berpengaruh, Pak. Berpengaruh juga. Soalnya kalau bahan bakar yang dia ngisinya nggak selalu full gitu kan,
itu kan biasanya ada rongga Pak. Betul. Nah rongganya itu biasanya kan dia ada udara. Nah udara yang ngembun kan ada, kalau udara uap kan ada udara, ya? uap udara kan ada uap air. Iya. Nah uap air itu biasanya nempel di dinding tangki yang mengakibatkan karat. Coba dibandingin aja. Contoh yang paling sederhana coba di motor kayak gitu Pak. Itu bukan dari bahan bakarnya yang mengandung air. Iya. Bukan, karena kita terbiasa bahan bakar yang tidak full di tangki ya. Berarti bahan bakar itu harus full terus untuk menghindari lebih baik full terus Pak. Jadi setiap kurang sedikit baru ditambah, untuk membiasakan seperti itu loh Pak. Jangan sampai habis dulu baru diisi kayak gitu. Soalnya kalau dari segi ekonominya ya Pak, dari segi ekonominya kalau kita ngisi bahan bakar dari posisi minus, kalau sampai full kan lumayan Pak. Iya benar. Tapi kalau diisi sedikit kan kayak nggak berasa. Jadi kayaknya Pak kalau ditotal sih sama. Cuman untuk kan dari feeling juga bisa Pak. Kita ngeluarin ibaratnya ngeluarin duit 300.000 sekali sama 50.000 berkali-kali kan kadang nggak berasa Pak 50.000. Kalau 300.000-nya berasa. Cuman efeknya nanti tangki bahan bakarnya dia awet. Kalau terbiasa penuh tangki bahan bakarnya awet. Nah, jadi minimalnya berapa Mas? Minimal harus ada. Apakah harus full tank terus atau mungkin ada setengah juga nggak bisa? Yang penting itu yang di dinding atas itu walaupun kan kena goyang-goyang itu Pak. Dia ke ini Pak, kebuang nggak kering, udaranya membuat karat tadi ya. Jadi kena bensin terus. Iya. Makanya kan ada yang bilang untuk tangki bahan bakarnya kok bisa karatan, apakah airnya bensinnya mengandung air bensin gitu ya? Padahal enggak. Itu salah satu penyebab. Ya, yang keduanya mungkin karena terlalu lama tidak diservis ya. Nah, jadi kalau sudah diservis berulang, ini akan teruskah kita servis 40.000 km lagi nanti dilakukan lagi gitu? Iya. Kalau saran saya seperti itu. Kalau di GK sendiri Pak, itu setiap gurah mesin, ini kan pekerjaannya gurah mesin nih Pak. Jadi Pak, kita plus bongkar filter bensin. Itu udah paket. Paket berapa itu? Udah paket Pak. Berapa itu? Ya, kadang kalau beda daerah beda ya Pak ya. Itu kita sekitar ya 400.000 sampai 500.000. 400 sampai 500.000. Ya. Itu beda mobil atau sama semua harganya? Toyota nanti datang lagi, Mazda sama aja. Sama. 400 sampai 500.000. 400 sampai 500.000. Sudah gurah plus bersihkan bersihan filter bahan bakar. Nah, kalau kita merempet sedikit dengan tangki, nah itu bagaimana Mas? Kan ini udah bersih, tapi tangkinya nggak dibersih-bersihkan, nanti gimana? Nah nanti kan kita cek juga Pak, setiap kita, makanya kita bongkar kayak gini, itu sekalian ngecek di dalam Pak. Nanti kan bisa kita pakai wadah, kita ambil sampel ya kan, dia sekiranya kotor atau enggak gitu kan. Dibandingkan dengan oli yang normal, minyak yang normal berarti ya? Iya. Warnanya? Bukan warnanya Pak. Jadi kan kalau semisal kotor dia ada kayak sisa-sisa kerak gram kayak gitu Pak, gram karat ya. Kayak gitu. Kalau sudah ketemu kayak gitu berarti harus dibongkar. Kita estimasi untuk kuras tangki. Apalagi untuk kasus Nissan Livina yang sering ya Pak ya. Tapi yang paling sering itu pembuangan air yang di filler Pak, yang ditutup. Yang ditutup bensinnya. Nah, kayak gitu. Itu kan kita kalau bongkar gitu kan, kalau ada airnya itu kan kelihatan. Itu semua mobil ada hal seperti itu nggak? Ada ditutup bensin itu ada lubang gitu ada? Ada yang pakai, ada yang enggak. Soalnya tergantung posisi ininya Pak, tempat tutupnya. Gitu. Tak kira semua ada itu, enggak? Kalau di Nissan kan dia kayak ada cekung ke dalam. Iya benar. Ada yang model yang enggak cekung ke dalam, dia langsung keluar itu. Jadi air bisa langsung keluar. Jadi beda brand beda. Beda ya. Baik. Tapi kalau menurut Mas, wajar berapa kilometer kita harus bersihkan tangki itu? Wajarnya, itu kalau maksimal, kalau toleransi sih kalau saya 40.000. 40.000 juga dibersihkan? Tangkinya? Tangkinya? Iya, tangkinya. Ya kan itu kalau setiap kita bongkar kayak gini kan kita bisa ngestimasi ini perlu dibersihin apa enggak Pak? Berarti di saat pembersihan itu keluar estimasi? Iya.
Kayak belum gitu. tentu dibersihkan. Belum tentu. Oh, Belum tentu. Oke. Jadi kan kadang juga ada, itu kan buat perawatan ya Pak, Iya, buat iya. perawatan. Tapi ada juga yang setiap trouble, kalau airnya masuk ke dalam gitu kan, itu otomatis harus kuras tangki. Oh, Kuras tangki ganti bahan bakar. ganti bahan bakar semua. Iya. Oke. Baik, kalau kuras tangki berapa Mas? Kuras tangki 150-an lah Pak. Mas 50? Ya. Itu kuras tangki itu turun atau enggak? Itu kalau yang enggak. Oh, modelnya Dalam ya, tergantung catatan ya, model dalam masing-masing ya? catatan itu yang enggak. Oh, Yang model kayak dia Ini. bisa dikolong di atas, nggak perlu turun tangki itu sekitar segitu. Yaris itu ya, contohnya ya. Ya. Yang harus turun berarti kayak apa? Yang kayak Avanza, Avanza harus turun tuh? ya. Itu ya lebih dari 150. Ya lebih dikit lah. Iya, karena ada jasa waktu. Ada jasa tambahan. Tambahan, Bahan turun tangki soalnya. Kalau ini kan nggak perlu turun tangki. Oke. Kalau di GK kadang di beda bengkel. Beda bengkel beda lagi ya? Beda lagi. Baik. Sobat Apedia, kalau saya lebih enak di GK lah. Ayo, Sobat Apedia datang ke sini ya. Ya Nggak tergantung lokasinya Pak. Kalau yang orangnya Papua ke GK kasihan Pak. Tapi kalau sudah percaya kan terbukti kan kemarin dari Jakarta juga datang ke sini kok, ya kan? Iya. Iya. Baik nih. Nah, Mas Elin, apa tips buat Sobat Apedia yang memiliki mobil bensin lah khususnya ya untuk merawat filter minyak, Filter bensinnya ya. filter bensin ya? Ya itu kalau semisal ada paket gurah kayak gitu, kalau kita gurah itu mending sekalian bersihin pompa bensinnya Pak. Soalnya dengan gurah itu, dengan bersihin sama enggak bersihin filter bensin itu akan berasa Pak, tarikannya beda. Jadi percuma digurah kalau nggak dibersihkan gitu lah ceritanya. Ya enggak percuma juga, cuman rasanya rasanya lebih mantep kalau dibersihin filter bensinnya. jadi- Tarikannya lebih lebih enak lah ya. lebih enak lagi. Heeh. Padahal sebenarnya banyak yang menawarkan gurah tidak aja. termasuk dengan filter bensin dibersihkan kan? Enggak. Nah ini plusnya di GK Auto Sobat Apedia. Plus dia sama membersihkan ini. Soalnya kalau bahasa saya ini Pak, kurang marem Pak, kalau bahasa Jawanya Pak. Kurang marem itu berarti apa itu Mas? Apa Bahasa ya? Indonesia ya apa? Kurang puas. Kurang puas Pak, kurang Iya. puas. Ini Kalau sebagai teknisi ya. teknisi loh ya. Sebagai Teknisi. teknisi kalau ibaratnya kita servis tapi mobilnya nggak ada pengaruh gitu kan kayak kurang puas Pak gitu kan. Tapi kan kalau sudah digurah itu kan sudah ada pengaruhnya Mas. Iya. Rasanya udah enteng tuh. Berarti kalau tambah ini lebih Lebih enteng lagi. Makanya kayak kurang puas gitu kan. Itu cukup gitu. Tapi kalau bagi teknisi, bagi saya itu kurang puas kalau ada yang kurang gitu ada loh yang Pak. kurang ya. Iya, Kalau ibaratnya kalau orang yang suka perokok itu kalau habis makan kalau nggak ngerokok kayak ada yang kurang. Nah, kayak gitu Pak bahasanya Pak. Baik. Tapi ini efeknya jauh ya. Apa namanya? Efek untuk kendaraan jangka panjangnya Iya, baik banget kalau ini baik banget. dibersihkan ya. Lebih rekomendasi ini dibersihkan. Contohnya seperti ini. Semisal ini nggak dibersihin, efeknya jadi apa Pak? Ya bisa dibayangin sendiri. Kalau kotorannya seperti dengan bensin yang seperti ini, kalau kita ngisi seperti ini, contoh aja. Ini yang kotor bagian luarnya aja Pak. Iya, Dalamnya bersihkan tetap biru. bening. Nah, ini Iya. jadi coklat nih, jadi solar. Ini jadi kayak gini. Ya, nanti seperti ini kalau ditaruh di bahan bakar jadinya seperti apa? Soalnya nanti kalau bahan bakarnya bersih, Ya. nanti ngaruh ke pembakarannya Pak. Oh, pembakaran. Pembakarannya jadi lebih sempurna. Kalau pembakaran sempurna, tenaga yang didapat lebih besar. Irit dong. Plus itu. Kecuali dia karena enteng ngegas terus ya. Ya, Boros. ya. Itu namanya ini Pak. Apa ya? Bukan adjustment sikil Pak itu Pak. Bukan adjustment sikil, adjustment kaki Pak. Kaki. Iya. Baik, Mas. Itu nggak bisa disetel Pak. Nggak bisa Kalau kaki disetel. masih setel ya. Iya. Oke. Soalnya ya itu tergantung pengguna. Pengguna. Baik. Tapi dari sisi apa namanya? Kendaraan sudah kita bersihkan, sudah jadi layak gitu ya. Cuma kembali kepada cara penggunaannya ya. Iya. Mau kebutan atau mau santai Iya. gitu ya. Soalnya ada juga Pak, Mas habis servis malah jadi boros. Tapi tenaganya enak ya, mungkin kayak gitu kan. Tenaganya enak gitu kan. Pas coba Pak dibandingin itu kan dia ngebacanya pakai ini Pak. Apa yang di MID kan ada air fuel ratio. Oh Pak. iya betul betul Ya betul. kan? Ada situ. Cuman saya suruh bandingin pakai full to full Pak, ukurannya iya. Pak. Isi penuh dengan isi penuh lagi gitu ya. Pengukuran full to full. Ternyata
lebih irit. Tetap lebih irit. Lebih irit dari sebelumnya. Kalau soalnya kayaknya kadang yang di MID itu ngaco, Pak. Dia nggak sesuai realnya. Kalau lebih pastinya itu pakai full to full. Tes isi penuh. Tes isi penuh. Jalan. Kita jalan. Kita pakai trip berapa kilometer? Semisal 100 km lah. Perjalanan 100 km itu habis 100 km kita ngisi berapa? Nah, itu tinggal dibagi ya. Itulah hasil realnya ya. Pemakaian BBM-nya. Iya. Oke. Baik, terima kasih Mas Elin sudah berbagi tentang perawatan kendaraan di sisi bahan bakar. Iya, Pak. Yang paling awal ya, berarti datang dari tangki ya. Dari tangki. Padahal ini yang paling vital. Vital ya. Soalnya kalau pompa bensin mati, mobil nggak hidup. Siapa yang mau nyuplai gitu ya? Iya, Pak. Baik, makasih Mas Elin. Sama-sama Pak Taufik dan Sobat APedia. Semoga informasi ini membantu Sobat APedia untuk lebih peduli lagi dalam kendaraannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.